Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, melanjutkan kultum dari tema kisah Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau mengutip hadis Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini adalah lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jibril membawanya, yakni membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit yang kedua. Maka para malaikat penjaga langit kedua mengatakan kepadanya pertanyaan yang sama seperti pertanyaan yang disampaikan oleh penjaga langit pertama. Siapakah orang ini? Jibril menjawab, saya Jibril. Mereka bertanya, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Mereka bertanya, apakah dia telah diperintahkan untuk menghadap kepadanya, yakni kepada Allah? Malaikat Jibril menjawab, ya. Mereka berkata, selamat atas kedatangannya. Kemudian malaikat Jibril membawanya naik ke langit yang ketiga, dan para penjaga mengatakan kepadanya pertanyaan yang semisal dengan pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat penjaga langit yang kedua. Jibril membawanya lagi naik ke langit yang keempat. Para penjaganya pun menyampaikan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan yang sebelumnya. Jibril membawanya lagi naik ke langit yang kelima, dan para penjaganya menyampaikan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan para malaikat penjaga langit yang sebelumnya. Kemudian malaikat Jibril membawanya lagi naik ke langit yang keenam. Para penjaganya pun menyampaikan pertanyaan yang sama dengan para malaikat sebelumnya. Kemudian malaikat Jibril membawanya lagi naik sampai langit yang ketujuh, dan para penjaganya menyampaikan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang disampaikan oleh penjaga langit sebelumnya. Pada tiap-tiap langit terdapat nabi-nabi yang nama masing-masingnya disebutkan oleh malaikat Jibril. Perawi hadis, yakni Sayyidina Anas bin Malik, berkata bahwa ia ingat nama-nama mereka, antara lain Nabi Idris di langit yang kedua, Nabi Harun di langit yang keempat, Nabi lainnya di langit yang kelima. Perawi tidak ingat lagi namanya. Nabi Ibrahim di langit yang keenam, dan Nabi Musa di langit yang ketujuh, berkat keutamaan yang dimilikinya, yaitu pernah diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Musa itu gelarnya adalah Kalimullah, orang yang berdialog berdialog langsung kepada Allah tanpa perantara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah melalui perantara malaikat Jibril. Namun Nabi Musa yang aneh di sini, Nabi Musa itu nabi yang kayak bahasa sekarang itu cadel, namun justru jadi juru bicara. Kalimullah itu kan orang yang berbicara langsung kepada Allah. Itu jadi makanya kita melihat sesuatu itu jangan dipandang lahiriahnya. Justru ketika orang itu mungkin di mata manusia punya kekurangan, itu dia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya jelas adalah Nabi Musa, orang yang nabi yang cadel, yang keluh karena ketika bayi itu dimasukin bara oleh Fir'aun sehingga kata-katanya kurang jelas, namun dijadikan kalimullah, sampai-sampai doa Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu adalah doa dari Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, saya tidak menduga bahwa engkau akan mengangkat seorang lebih tinggi di atasku. Nih, keturunan Bani Israel mulai dari dulu ya
seperti ini. Kalau ada yang nyanyi itu agak-agak apa namanya, agak-agak sewot kan kayak gitu. Perasaan dianya yang paling top. Ini Nabi Musa sudah di langit yang ketujuh, kok ada yang mau nyaingi derajatnya, itu langsung sewot. Nabinya aja kayak gitu, apalagi Bani Israel. Itu kata para ulama demikian. Nabinya Bani Israel itu Nabi Musa alaihissalam sewot ketika mau disalib oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kelakuannya Bani Israel, nabinya aja kayak gitu. Saya ulangi ya. Nabi Musa berkata, "Ya Rob, ya Tuhanku, saya tidak menduga bahwa engkau akan mengangkat seorang yang lebih tinggi di atasku." Itu nabinya. Makanya dendam kusumatnya ahli kitab Bani Israel sampai sekarang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nabi-nabi sebelumnya itu dari kalangan Bani Israel, disampaikan nabi terakhir itu di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, mereka berharap itu adalah keluar dari golongan Bani Israel, ternyata meleset. Nabi terakhir justru dari bangsa Arab yang diremehkan oleh mereka. Akhirnya dendam kusumat, Mas Toto. Apa? Sampai hari kiamat itu adalah demikian sifat-sifatnya itu. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi, tidak akan senang orang-orang dari ahli kitab sampai mereka itu hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sehingga mereka mengeluarkan, memurtadkan kalian jika mereka mampu. Itu sudah dinas, disampaikan di dalam Al-Quran bahwa ahli kitab itu nggak bakalan ridho terhadap kita. Apalagi ayatnya yang tegas itu, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho kepadamu wahai Nabi Muhammad orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kalian mengikuti millah agama mereka. Ini nabinya sewot disalib oleh Nabi Musa, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril membawanya naik ke atas sampai ke tingkatan yang tiada seorang pun mengetahuinya kecuali Allah. Akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.